Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan melakukan uji two-way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu uji two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Uji two-way ANOVA bisa juga disebut dengan uji ANOVA dua faktor atau uji ANOVA dua jalur, dan uji two-way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Syarat dilakukannya uji two-way ANOVA: yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Yang ketiga, nilai residual standarnya berdistribusi secara normal. Yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen. Yang kelima, variabel dependen berskala data kuantitatif atau dalam bentuk interval atau rasio. Yang keenam, jenis data yang digunakan yaitu data kategorik dengan data numerik. Nah, di sini saya mempunyai contoh pada skripsi yang berjudul Perbedaan Hasil Belajar Ekonomi menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan metode diskusi dan minat belajar siswa kelas 11 IS di SMA Negeri 1 Padanggantiang Kabupaten Tanah Datar. Nah, saya sudah menginputkan datanya ke aplikasi Excel. Di sini ada sebanyak 23 siswa dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu ada diukur minat dan juga post-testnya di masing-masing kelas. Selanjutnya untuk input ke SPSS, nanti saya sudah mengkelompokkan, itu ada di model, metode, dan juga skor. Pada model itu dengan kode 1 menggunakan model kontekstual, sedangkan dengan kode 2 itu menggunakan model konvensional. Nah, yang di metode ini di kode 1 itu menggunakan metode diskusi, sedangkan untuk kode 2 itu tidak menggunakan metode. Nah, sekarang kita copy semua datanya. Selanjutnya akan kita input ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita pergi ke variabel view untuk mengganti nama variabelnya. Yang pertama ada variabel model pembelajaran, Yang kedua itu ada metode pembelajaran. Nah, yang ketiga ada skor. Untuk desimalnya kita nolkan. Nah, di value ini kita kasih label. Untuk kode 1 itu model kontekstual. Di kode 2 itu kita kasih label konvensional. Oke. Kita klik OK. Dan untuk di metode itu untuk label value 1 kita beri label diskusi. Untuk di value 2 itu kita kasih label tidak diskusi. Oke. Nah, setelah itu kita klik analyze. Kita pilih general linear models. Setelah itu unit variat. Selanjutnya di model dan juga metode itu kita masukkan ke dalam kolom fix factor. Untuk di skor kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Selanjutnya kita pilih save. Kita klik
standarized residual, kita klik continue, selanjutnya oke. Nah, untuk hasil ini kita abaikan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah muncul variabel baru, kita akan melakukan apakah variabel ini terdistribusi secara normal atau tidak. Mari kita uji dengan cara mengklik analyze, kita pilih descriptive statistik, selanjutnya pilih explore. Setelah itu kita klik standarized, kita masukkan ke dalam dependent list. Selanjutnya kita pilih plots. Di plots ini kita klik normality plot retest, selanjutnya continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, telah muncul tabel test of normality. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kriteria dari normalitas data itu. Nah, kriteria pengujian uji normalitas itu yang pertama ada jika nilai SIG kecil dari 0,05, maka nilai residual standarnya berdistribusi tidak normal. Sedangkan jika nilai SIG-nya besar 0,05, maka nilai residual standarnya berdistribusi secara normal. Nah, di sini kita mendapatkan nilai SIG kita yaitu 0,380. Yang mana nilai 0,380 ini besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya nilai residual standar kita berdistribusi secara normal. Nah, setelah syarat ini terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk uji two-way ANOVA. Dengan cara kita mengklik Analyze, setelah itu kita pilih lagi General Linear Models, dan kita lanjut ke Unit Variate. Nah, di sini kita pilih Model, dan kita pilih Build Terms. Di sini kita masukkan ke dalam tabel model. Nah, kita klik continue. Selanjutnya di bagian save kita hapus tanda standarized residual tadi, kita klik continue. Nah, di bagian option kita pilih descriptive statistik dan juga homogeneity test. Kita klik continue, selanjutnya oke. Nah, telah muncul dua input ini. Yang pertama ada input untuk tes homogenitas, dan di sini ada output dari, dan ini merupakan output dari uji two-way ANOVA. Sebelum itu kita harus mengetahui apakah data kita homogen atau tidak. Sebelum itu mari kita lihat kriteria dari homogenitas data, di mana kriteria yang pertama yaitu jika nilai SIG-nya kecil dari 0,05, maka varian data tidak homogen. Sedangkan jika nilai SIG-nya besar dari 0,05, maka varian datanya homogen. Nah, di sini kita dapatkan nilai SIG kita yaitu 0,161, di mana nilai 0,161 ini besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya varian data kita homogen. Karena data kita sudah homogen, kita dapat melanjutkan menganalisis di two-way ANOVA ini. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih kriteria dari uji two-way ANOVA ini. Kriteria yang pertama yaitu jika nilai SIG-nya kecil dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai SIG-nya besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai SIG-nya 0,016, di mana nilai ini kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya adanya perbedaan secara signifikan. Hasil belajar ekonomi menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan metode diskusi dan minat belajar siswa kelas 11 IS di SMA Negeri 1 Padanggantiang, Kabupaten Tanah Datar. Nah, sekian penjelasan penggunaan SPSS untuk uji two-way ANOVA ini dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.